Eh, Salam jumpa dengan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, teman-teman. Ya, mungkin di sana ini juga sudah ke siang ya. Ini waktunya teman-teman juga untuk di sana juga sama ya dengan kita sudah siang. Jadi mudah-mudahan waktu yang cukup terbatas ini kami bisa membantu teman-teman untuk kemudian bisa nantinya memanfaatkan informasi dan menentukan studi lanjut teman-teman, karena ini kan sudah kelas 12 ya. Perkenalkan, nama saya Justinus. Saya nanti yang akan incas teman-teman, mendampingi teman-teman bila kemudian nanti ke teman-teman punya orientasi untuk studi di Surabaya ya, terutama di Universitas Katolik Widya Mandala ke Surabaya ya. Silakan nanti bisa apakah untuk join bagaimana, lalu kemudian daftar, atau mungkin teman-teman ingin tahu tentang tawaran-tawaran beasiswa yang kita bisa sampaikan ke teman-teman. Kemudian saya tidak sendiri, ada Kak Andi Pratama. Halo Halo, Kak Andi. halo Pak Yus, halo teman-teman. Salam Ya, kenal, saya saya Andi. saya panggil Kak ya, supaya Oke, Pak. 11-12 dengan teman-teman. Andi Pratama adalah dosen di Fakultas Kewirausahaan atau Entrepreneurship. Ya, ini luar biasa. Jadi teman-teman, mudah-mudahan ini matching dengan teman-teman. Dan memang kita sekarang masuk di era-era entrepreneurship, ke transformasi digital dan sebagainya. Jadi ini kesempatan yang luar biasa teman-teman. Siang ini kita akan share untuk teman-teman bagaimana sih nanti kalau teman-teman ingin eksis studi lanjut dan dapat eksis di era transformasi digital. Kak Andi nanti akan cerita banyak untuk teman-teman. Nah, kami di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya ya, jadi pasti posisinya Surabaya, di kota Surabaya. Teman-teman, sama dengan Santo Paulus, kita adalah juga ke Universitas Katolik milik Keuskupan Surabaya, dan boleh kami katakan ini adalah Universitas Katolik yang terbesar di Indonesia Timur. Jadi silakan, ini bisa menjadi opsi untuk teman-teman ya. Sama-sama Katolik, suasananya sama, kemudian Anda akan merasakan kebiasaan-kebiasaan dan hal yang lain yang tidak asing untuk teman-teman. Jadi adaptasinya mudah-mudahan nanti sangat lancar ketika teman-teman studi di Unika Widya Mandala Surabaya. Nah, teman-teman, supaya teman-teman juga lebih tahu apa yang ada di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, saya akan share nanti secara umum, dan nanti Kak Andi akan lebih spesifik tentang peluang-peluang teman-teman kalau passionnya ada di entrepreneurship ya. Saya akan share untuk teman-teman.
terdaftar ya, Pak Andi? Oke, itu teman-teman gambaran singkat ya ke profil Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Kalau teman-teman lihat di sana pilih cuplikan-cuplikan yang berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan ya. Memang proses pembelajaran ke universitas itu tidak hanya melulu di ke perkuliahan, tetapi juga kegiatan-kegiatan menjadi ya ke teman-teman, karena itu juga akan memberi pengalaman pada teman-teman bagaimana untuk lalu kemudian punya hard skill dan soft skill yang bagus ya, yang menjadi perhatian kami. Teman-teman bisa membayangkan kalau kemudian teman-teman studi di manajemen atau misalnya menjadi di kewirausahaan entrepreneurship ya, lalu kemudian Anda punya usaha jadi owner, jadi manajer, tapi nggak pernah mimpin orang, nggak pernah kerjasama dengan orang, ya sulit nanti teman-teman akan bisa mengembangkan profesi, tapi penting untuk teman-teman. Jadi teman-teman bersyukurlah yang teman-teman aktif di OSIS ya. Jadi ketua kelas itu jangan dianggap remeh. Ini adalah Anda punya kesempatan untuk jadi leader ya. Oke, nanti kita akan share lebih ke banyak. Saya akan share informasi ke apa saja yang ada di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya ya untuk teman-teman.
Teman-teman, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, kita punya 3 kampus ya teman-teman. Empat ya, satunya ada di ke luar Surabaya, ada di ke Kota Madiun ya. Yang 3 ada di Surabaya ya. Nah, teman-teman kalau Anda lihat di share saya itu background itu adalah ke kampus kita yang ada di Surabaya, kampus Pakuwon City. Jadi letaknya semua ada di dalam kota ya. Kita adalah universitas yang sudah terakreditasi institusi A ya, secara ranking kita masuk di ke-50 besar universitas di Indonesia ya. Kemudian kita juga masuk sebagai member dari ASEAN University Network ya. Ini adalah akreditasi internasional di Fakultas Bisnis, itu luar biasa, menjadi member dari Business Education Alliance ya. Ini adalah aliansi sekolah-sekolah bisnis di internasional ya. Dan kita adalah 5 tahun berturut-turut kita menjadi perguruan tinggi kampus unggulan di wilayah 7 ke Jawa Timur ya. Jadi ini akan menjadi jaminan kualitas untuk teman-teman. Ini kampus kita ya teman-teman yang di Pakuwon City ya. Tahun 2019 kita melaunching ke auditorium kita. Kalau banyak yang mengatakan ini seperti markasnya di Avengers. Kadang-kadang mahasiswa yang menyebutnya, oh nanti kita aktif ada kegiatan di gedung Avengers ya. Di gedung Avengers itu maksudnya yang auditorium kita ini. Ini ke Pak Jonan, Ketua Yayasan kita, ya, ke mantan Menteri dan ke tokoh nasional. Mudah-mudahan nanti dengan kepemimpinan Pak Jonan, ya, kita akan berkembang lebih baik lagi, lebih besar, dan teman-teman yang akan mendapatkan manfaatnya. Ya. Nah, teman-teman, kita punya banyak ya kerjasama dengan luar negeri, ya, baik itu yang berupa joint degree program ataupun yang sifatnya ke program-program pertukaran, ya, student exchange. Selalu kemudian Anda berkesempatan untuk visit ke kampus-kampus di luar negeri ataupun mengikuti studi-studi yang ada di universitas-universitas di luar negeri. Tahun ini kita mendapatkan hibah internasional. 13 mahasiswa kita berangkat ke 9 negara. Jadi teman-teman kesempatan untuk sampai ke luar negeri itu terbuka ya, ke peluang-peluang untuk itu. Oh, biayanya mahal ya nanti Pak ya. Nah, di tempat kita itu ada hibah, ada kemudian ini. Jadi kalau hibah itu bahkan Anda dibiayai ya untuk sampai mengikuti program-program internasional. Ya, salah satunya ada di IBM International Business Management, Solbright. Itu 2 tahun Anda di IBM kita, lalu kemudian 2 tahun berikutnya Anda mengikuti perkuliahan di Solbright School of Business itu di Korea Selatan, ya. Jadi 2 tahun Anda di Korea Selatan. Cukup waktu ya teman-teman untuk mengumpulkan tanda tangannya NCT, BTS atau K-pop yang lain ya. 2 tahun mengumpulkan tanda tangan mereka ya. Tapi itu kan bukan tujuannya ya, Anda studi di luar negeri. Ini partnership kita teman-teman. Jadi kalau nanti lulus gimana? Kita punya Widya Mandala Career Center ya, dan punya partner-partner ke perusahaan-perusahaan ya, bahkan mereka juga memberikan kesempatan magang juga beasiswa ya, seperti Indomaret Group, Pakuwon Group, Danamon, Jarum ya, mereka memberikan beasiswa kepada mahasiswa akhir magang di sana, lalu kemudian selesai, kemudian. Nah, teman-teman, untuk pilihan-pilihan jurusan, teman-teman di IPS ya,
Nah, ini juga informasi untuk teman-teman. Untuk Santo Paulus kita berikan fasilitas jalur prestasi, ya, ke jalur prestasi. Hanya ke teman-teman IPS memang tidak bisa masuk ke kedokteran dan farmasi karena syaratnya memang IPA. Ya. Kalau yang lain-lain, teman-teman bisa ikut jalur prestasi melalui kerjasama dengan sekolah itu ke bebas tes ya, bebas tes teman-teman. Bahkan kemudian nanti kita akan berikan potongan-potongan pada teman-teman kalau Anda masuk ke jalur prestasi. Minimum nilai untuk matematika dan bahasa Inggris 75 ya. Nah, kalau yang berkaitan dengan kesehatan teman-teman Anda bisa masuk psikologi, keperawatan dan filsafat ya. Yang ingin masuk di ke pendidikan ya ada ke pendidikan bahasa Inggris dan pendidikan guru PAUD ya untuk yang IPS ya teman-teman pendidikan ini juga ditunjang dengan adanya program pendidikan profesi guru ya. Ini ada teknik elektro, teknik industri, teknik kimia, dan teknologi kepangan. Seandainya teman-teman agak nekat ya, boleh bisa masuk ke teknik ya, bisa masuk ke teknologi pangan ya. Yang penting kalau punya kemauan, tapi ya harus mengejar untuk yang IPA-nya ya, pelajaran IPA-nya. Tapi untuk teknik dan teknologi pangan di tempat kami tidak membuat IPS pun kalau punya percaya diri yang tinggi ikut ke teknik bisa juga. Ini di bisnis ya, ke bisnis ada manajemen ke reguler ya, kemudian international business management dengan joint degree-nya tadi, lalu kemudian digital business management ini adalah yang baru di tempat kita ke teman-teman yang ingin masuk ke manajemen yang berkaitan dengan bisnis yang berbasis digital ya seperti Topet lalu kemudian blibli.com dan sebagainya. Nah, ini ilmunya ada di digital business management. Kemudian ada accounting, akuntansi S1 reguler dan international business accounting. Lalu kemudian, nah ini yang di tempatnya Kak Andi itu adalah Fakultas Kewirausahaan atau Entrepreneurship. Teman-teman yang mungkin kami kewirausahaan sudah menjadi fakultas sendiri, jadi bukan bagiannya manajemen, jadi bukan bagiannya dari fakultas bisnis, tapi betul-betul ke fakultas kewirausahaan. Ya, ini yang membedakan teman-teman yang di universitas yang lain. Nah, apalagi yang membedakan, apalagi yang menjadi keunggulan, silakan rasanya Kak Andi Pratama yang bisa bercerita banyak untuk teman-teman. Silakan Pak Kak Andi, ini bagiannya Kak Andi. Oke, terima kasih Pak Yus. Oke, selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah boleh hadir di tengah-tengah teman-teman semua. Hari ini saya membawa cerita tentang Fakultas Kewirausahaan atau biasa kita sebut kalau teman-teman lihat virtual background saya, kami biasa menyebutnya sebagai Faculty of Entrepreneurship. Nah, teman-teman tadi ya yang Pak Yus sampaikan, kita kan berdiri sendiri ya. Berbeda dengan fakultas bisnis yang di dalamnya ada program studi manajemen baik yang reguler, internasional maupun accounting baik yang reguler dan internasional. Tapi bedanya apa coba? Kan tetap sama-sama ngurusin bisnis gitu ya. Nah, nanti semoga penjelasan saya ini bisa membawa teman-teman mengetahui bedanya bisnis yang Anda pelajari manajemen dan accounting-nya dengan entrepreneur, teman-teman. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, saya mau ngajak ke teman-teman untuk lihat satu data yang sangat menarik, teman-teman, buat saya ya. Semoga teman-teman sadari ini bahwa berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 yang dirilis oleh BPS,
di awal tahun 2021, teman-teman, jumlah penduduk Indonesia ini luar biasa ya, teman-teman. 270 juta manusia, teman-teman ya. Ini jumlah manusia di Indonesia, teman-teman. Yang menarik apa? Yang menarik adalah penduduk di usia-usia kita, ya. Saya berani nyebut kita karena saya yakin usia teman-teman dengan saya itu selisih tidak banyak, teman-teman. 10 tahun mungkin ya. Saya masih di angka 20, teman-teman. Ya, teman-teman berapa? 19-an ya. Biasanya kalau masuk S1 awal itu 19-an, teman-teman. Nah, di usia-usia kita ini, yang orang sebut, kalau generasi saya itu masuk milenial, mungkin generasi teman-teman yang lahir setelah tahun 2000-an, itu masuk ke generasi Z. Nah, jumlah kita ini banyak sekali, teman-teman ya, yang di usia ini. 25% tambah 27%. Lebih dari setengah penduduk kita, atau sebenarnya kalau mau lebih tepat, 70,72% penduduk Indonesia itu ada di usia produktif, teman-teman. Usia produktif berarti adalah usia kerja, angkatan kerja, teman-teman. Di mana orang-orang ini bisa menghasilkan uang. Kalau dia bisa menghasilkan uang, maka dia punya daya beli, teman-teman. Kabar baiknya adalah kalau teman-teman jual sesuatu hari ini, ya, produksi sesuatu, teman-teman jual, teman-teman punya bisnis hari ini, pasarnya gede banget, besar sekali, teman-teman. Peluangnya besar sekali karena yang konsumsi banyak, teman-teman. Loh, apakah di luar 70% ini ya, 30% ini tidak mengkonsumsi? Bukan gitu, teman-teman ya. Di luar 70% ini kan berarti anak-anak mungkin SMP atau di bawah Anda, SD, TK, PAUD, balita, dan juga para lansia ya yang usianya lebih dari 65 tahun. Bukan berarti mereka tidak mengkonsumsi, tapi keputusan pembelian tidak di mereka, teman-teman ya. Tidak ada kan anak PAUD tiba-tiba datang sendiri ke minimarket beli es krim, teman-teman ya. Yang beli kan pasti orang tua. Yang punya daya beli adalah orang tuanya. Yang kemungkinan mereka ada di angka 70% ini. Kabar baiknya itu, teman-teman. Kabar agak tidak baiknya adalah berarti segini banyak nih orang-orang yang bakal berjuang sama-sama cari pekerjaan. Iya, kalau lapangan pekerjaannya bisa menampung 70% orang dari 270 ini kayak angka ini ya, vaksinasi, teman-teman. 200 juta manusia, teman-teman. Apalagi hari ini banyak sekali yang dirumahkan, yang di PHK, dan segala macamnya. Berlomba-lomba untuk cari pekerjaan. Yang hari ini mungkin jumlah pekerjaan yang ditawarkan juga tidak terlalu banyak, teman-teman. Nah, jadi masalah? Saya rasa tidak ya. Ini akan jadi tantangan. Tantangan buat teman-teman semua. Bagaimana kalau kita menciptakan pekerjaannya dibanding kita menunggu pekerjaannya datang. Nah, untuk itulah Fakultas Kewirausahaan hadir, teman-teman. Dan hari ini saya akan seluk-beluk tentang Faculty of Entrepreneurship, teman-teman. Fakultas Kewirausahaan ini, ya tadi ya, kita mau hadir untuk menjawab kebutuhan Anda semua, menjawab kebutuhan hari ini, untuk menciptakan pengusaha-pengusaha muda, teman-teman ya, yang kreatif, inovatif, dan peka. Peka ini bukan feelingnya kuat gitu ya, teman-teman, tapi peka ini merupakan akronim singkatan dari value-nya WM, Widya Mandala, yaitu peduli, komit, dan antusias. Nah, terhadap segala isu lingkungan bisnis, isu lingkungan sosial, supaya kita mau hadir untuk memecahkan masalah-masalah itu, teman-teman. Nah, untuk bisa menunjang itu, untuk bisa menciptakan ya wirausaha muda, startup baru, entrepreneur baru yang kreatif, inovatif, dan peka, maka harus ditunjang dengan moda perkuliahan yang mumpuni, teman-teman. So, untuk itu kita sudah siapkan satu roadmap ya buat teman-teman yang mau kepingin jadi pengusaha, kepingin jadi wirausaha,
ada 3 tahap roadmap teman-teman di fakultas kami. Ya, tahap pertama adalah tahap fondasi teman-teman. 1 tahun pertama Anda akan dibentuk fondasi ya untuk benar-benar menjadi entrepreneur, baik secara kognitif maupun secara mental teman-teman ya, dan karakter. Apa saja nih yang akan teman-teman pelajari di tahap ini? Mulai dari ciri khas dan karakter kewirausahaan. Nanti ada mata kuliah keutamaan kewirausahaan, teman-teman. Ada mata kuliah kalau yang ini harus dilakukan dan diambil seluruh mahasiswa WM, itu ada filsafat, ada pendidikan Pancasila, ada pendidikan agama, dan ada etika sosial, teman-teman. Nah, kalau di kami ketambahan juga etika bisnis, teman-teman. Ya. Lalu, teman-teman di tahap ini, karena masih fondasi juga, teman-teman akan belajar seperti pengantar bisnis, ekonomika bisnis, juga basic-basic tentang marketing, tentang pengelolaan manusia, tentang ngitung keuangan ya, teman-teman, tentang keuangannya, tentang branding, tentang produksi. Nah, sebelum sampai produksi nanti maka harus ada yang dibuat, maka ada desain produk, kayak gitu ya teman-teman. Simulasi bisnis ya, simulasi bisnis itu kelas yang saya ampu, yang setengah semester isinya mainan tok ya, isinya ngegame. Kita akan ngegame online teman-teman. Kita punya satu software untuk mainan, untuk benar-benar games teman-teman ya. Tapi ada kaitannya dengan kewirausahaan teman-teman. Setengah semester kita akan lakukan itu. Termasuk juga bagaimana di tahap ini teman-teman akan dipacu untuk mulai memikirkan saya mau bikin usaha apa, ide apa, dari mana saya dapetin ide. Ini nanti akan didukung dengan mata kuliah yang namanya berpikir desain inovatif, teman-teman ya, design thinking. Nah, di tahap ini teman-teman juga belajar tentang leadership, juga belajar tentang hukum bisnis. Nah, tahap berikutnya sedikit lebih teknis, teman-teman. Tadi idenya kan sudah ada. Nah, sekarang ide ini harus divalidasi, teman-teman. Ya, ide ini harus dicek, bisa nggak ide ini dieksekusi. Jangan-jangan ide ini hanya sebatas ide, nggak jadi apa-apa, meskipun bisa dieksekusi, tidak akan berdampak apa-apa, teman-teman. Kalau tidak berdampak apa-apa, nanti siapa yang beli, teman-teman? Nggak ada yang butuh, kok kita jualan. Lalu Anda klaim, usaha saya nggak laku, saya rugi, nggak ada yang mau beli. Loh, itu yang mau kita kurangi, teman-teman. Maka nanti ada mata kuliah namanya analisa resiko bisnis dan juga studi kelayakan bisnis. Kita akan cek dulu, ide saya ini layak enggak untuk dieksekusi. Nah, di tahap ini teman-teman juga akan dikenalkan ya dengan ragam bisnis. Kita punya namanya industri pilihan kewirausahaan, dan masing-masing industri akan teman-teman pelajari dalam mata kuliah. Kita punya 5 bidang bisnis yang bisa teman-teman eksekusi. Nanti setelah slide ini akan saya ceritakan untuk masing-masingnya. Dan di tahap ini teman-teman juga mulai merancang model bisnisnya seperti apa. Merancang sistem bisnisnya kayak gimana. Proses produksinya kayak gimana. Termasuk teman-teman juga belajar teknopreneur di tahap ini. Dan di tahap ini pula, untuk pertama kalinya teman-teman akan mendapatkan mata kuliah yang namanya mentoring. Ini mata kuliah yang tidak diampu oleh dosen, teman-teman, tapi diampu oleh mentor. Salah satu perbedaan fakultas kewirausahaan dibandingkan fakultas lain adalah setiap tim bisnis akan mendapatkan satu mentor bisnis. Ya, bukan satu kelas dapat satu mentor, bukan satu kelas dapat satu dosen, tapi satu tim bisnis. Kalau tim saya 2 orang, ya 2 orang ini akan bersama-sama jalani bisnisnya dibimbing oleh mentor. Siapa mentor ini? Dia adalah business owner, dia juga CEO, dia juga pemilik, mungkin founder juga dari bisnis-bisnis yang kita sesuaikan dengan bisnis Anda, teman-teman. Teman-teman mau bisnis fashion, ya nanti kita akan carikan. Kita akan siapkan. Ya sekarang sudah ada sih teman-teman ya. Mentor-mentor di bidang fashion yang dia punya brand fashion, dia punya butik, dia bahkan desainer juga. Kita siap, teman-teman.
Berapa kali teman-teman dapatkan mentor ini, berapa lama? 3 kali, dan lamanya 1,5 tahun, teman-teman. Teman-teman akan proses membangun bisnisnya dari awal bersama dengan para mentor. Dia akan bayar lagi nggak nanti mentornya? Enggak. Include dengan biaya kuliah, teman-teman. Nah, ini yang kadang jadi kendala kalau teman-teman pengen punya bisnis tapi tidak kuliah di bidang wirausahaan, kita kadang bingung. Saya harus mulai dari mana? Harus ngapain nih untuk bisa bikin produk ini? Saya harus jualan kemana? Bagaimana saya jualan? Atau ketika dia mulai jalan, lalu ada hambatan dan dia tidak tahu caranya gimana. Itu yang akan terjadi ketika seorang entrepreneur berjalan sendirian tanpa ada pembimbingan dari orang yang sudah pernah melakukan. Maka hari ini kita sediakan mentor, teman-teman, supaya Anda yang benar-benar menjalani bisnis ini tidak asal, tapi jalan bersama dengan mentor yang dia sudah pernah lalui dulu, dia sudah punya pengalaman. Kalau ditolak orang gimana sih? Kalau produknya tidak laku nanti gimana sih? Dia sudah pernah alami semua. Tanda-tanda kalau saya mau ditipu gimana nih? Nah, mereka semua sudah pernah alami. Anda tidak perlu alami itu. Nah, tahap terakhir ini berarti sebelum teman-teman lulus ya, tahun terakhir adalah tahap teman-teman mengembangkan bisnis ini, launch dan mengembangkan, teman-teman. Di tahap ini teman-teman masih akan dapat mentoring, juga berbarengan dengan mata kuliah lain seperti strategi pertumbuhan bisnis, ya, dinamika kewirausahaan, termasuk juga praktek-praktek baik dari business development, lalu keberlanjutan bisnis, banyak strategi-strategi untuk mengembangkan bisnis yang akan teman-teman pelajari di tahap akhir ini. Nah, secara akademik, teman-teman akan mendapatkan itu semua, ya, selama proses perkuliahan, dan proses ini bisa teman-teman lalui selama 3 tahun. Rata-rata dilalui selama 3 tahun. Setelah selesai setengah tahun berikutnya biasanya teman-teman akan lalui tugas akhir yang kita sebut sebagai skripsi. So, teman-teman di Fakultas Kewirausahaan rata-rata menyelesaikan studinya dalam 3,5 tahun. 3 tahun untuk menyelesaikan tahapan ini, setengah tahun untuk menulis skripsi atau tugas akhir, teman-teman. Nah, tadi saya sempat singgung mentor dan bidang bisnis. Kita punya 5 pilihan bidang bisnis mulai dari culinary art, teman-teman. Ya, mentor-mentor kita itu adalah ini ya, bosnya Welco. Welco itu pabrik selai, teman-teman. Lalu brand es krim The Bolivar, juga HW Bakery. Mayoritas memang domisili mereka ada di Jawa Timur, teman-teman. Ya. Dan ini yang saya tampilkan di bisnis project ini adalah karya teman-teman mahasiswa Fakultas Kewirausahaan, ya, brand-brand yang dimiliki oleh mahasiswa kami. Ada juga healthpreneur, teman-teman. Terlihat seperti makanan ya, Aromaloka ini minuman kesehatan, Pros ini snack yang berkaitan dengan kesehatan. Kan makanan, kan kuliner. Ya, tapi fokus mereka tidak untuk memanjakan perut dan lidah saja, tapi ada efek kesehatan, teman-teman. Ada juga teman-teman yang bergerak di bidang edukasi, ada bidang edupreneur di kami ya, ada teman ya, sementara ini hanya satu sih yang bisnis bidang edukasi, ada Alto Education ya, les-lesan. Mentornya pun kita datangkan pemilik dari Growing Kids School, teman-teman. Domisili di Surabaya. Lalu teman-teman ada juga yang ngambil di bidang fashion and innovation, ya, ini brand-brand mereka, dan mentor mereka pun kita sesuaikan. Embran ini desainer, Dola Up ini butik, Kobe Clean ini laundry sepatu, teman-teman. Karena kebetulan ada teman Trisius ini, brand Trisius ini laundry sepatu. Jadi kita benar-benar cari mentor yang produknya, bidang bisnisnya sama, teman-teman. Seperti yang mau Anda lakukan. Di bidang di digital art ya, di startup kita punya
Hey, si Puvina, kita juga punya Credible. Credible sekarang ini rebranding menjadi Furnibel, teman-teman ya. Teman-teman bisa pesan mebel, bisa pesan meja, kursi, benar-benar custom, tapi online. Dan mentornya pun juga para pelaku-pelaku startup di kota Surabaya. Ada Agenda Kota, Daily Hotel, Sec Lab, ya, mentor-mentor startup, teman-teman. Nah, bagaimana kalau saya kepengen ide di bidang lain? Ya, silakan teman-teman. Sebenarnya kami tidak membatasi ya, mau di bidang apa. Ini hanya 5 bidang yang coba kami bantu teman-teman, yang saat ini kami fasilitasi. Kalau teman-teman tiba-tiba ada kepikiran ide di bidang lain di luar 5 bidang ini, ya silakan. Nanti kami akan sesuaikan mentor bisnisnya. Nah, selain akademik, teman-teman, kita juga melengkapi mahasiswa kewirausahaan dengan aktivitas pendukung non-akademik ya, seperti outbound, Entrepreneur Day. Kita lakukan setiap 2 bulan sekali, kita akan ada kuliah tamu, kita undang ya para pelaku bisnis untuk menceritakan bagaimana kondisi bisnisnya, bagaimana sejarah dia bangun bisnis, kendalanya apa saja, sharing ke kita, teman-teman. Termasuk expo, expo kita lakukan dengan 2 skema, teman-teman ya, expo internal dan expo eksternal. Internal biasanya kita lakukan dengan audiens warga Widya Mandala. Kalau expo eksternal kita lakukan di luar kampus yang audiensnya bisa siapa saja, dan memang kebetulan Fakultas Kewirausahaan ini punya kerjasama utama dengan Pakuwon Group. Pakuwon Group ini salah satu pengembang developer properti ternama di Jawa Timur. Dia punya beragam mall, teman-teman, di antaranya Tunjungan Plaza, Pakuwon City Mall, lalu Royal Plaza, lalu um, Pakuwon Mall, dan hampir semua mall-mall besar di Surabaya. Nah, expo eksternal ini sejatinya kita lakukan di sana sebelum pandemi, teman-teman. Tapi karena pandemi, untuk sementara ya, expo-nya entah internal ataupun eksternal, versi virtual, teman-teman. Ya, outbound, outbound memang belum bisa kita lakukan selama pandemi ini, tapi semoga tahun depan kita sudah bisa lakukan. Table manner, public speaking juga kita berikan ke teman-teman, termasuk negotiation skill, teman-teman. Teman-teman nanti akan berhadapan dengan banyak sekali orang mitra bisnis mungkin yang tidak Anda kenal, maka dibutuhkan skill negosiasi. Dan ini selain masuk ke mata kuliah, kita akan berikan secara khusus, teman-teman. Ada juga social work dan community development, yang kami harapkan ketika teman-teman sudah tahu, teman-teman bisa bikin bisnis, teman-teman sudah dapat banyak sekali knowledge ya, banyak sekali pengetahuan dari kami. Jangan pelit-pelit, ayo dibagi ke banyak orang. Masih banyak orang butuh ini, termasuk UMKM, teman-teman. Para pemilik toko kelontong kecil, warung-warung, yang dia kepingin usahanya juga sukses seperti kalian. Nah, kita akomodasi itu dengan program community development, teman-teman. Dan juga bahasa asing, ada Inggris dan Chinese, teman-teman. Nah, ada beberapa fasilitas pendukung, diantaranya ada workspace. Kita akan berikan fasilitas kerja buat teman-teman ya. Satu tim akan dapat satu bilik kerja gitu yang bisa teman-teman pakai kapanpun sebenarnya. Tapi karena berhubung saat ini kampus masih masuk terbatas, maka tidak semua ya teman-teman bisa dengan gampang keluar masuk kampus. Kita juga fasilitasi teman-teman, kalau coach dan mentor tadi sudah saya ceritakan, juga dengan gini, teman-teman punya brand ya, teman-teman mungkin nanti kalau bisnis kuliner punya resep. Nah, bagaimana supaya ini bisa jadi secara legal milikmu, tidak dicontoh orang lain, ya, tidak diambil orang lain. Kita fasilitasi teman-teman, sebenarnya ini juga milik WM, ada sentra kekayaan intelektual, teman-teman. Nah, kita akan bantu teman-teman untuk dapetin hak cipta, untuk dapetin paten. Dan ada expo room, innovation room, dan nah ini ya, yang hari ini banyak sekali dibahas di sosmed, yaitu mental health, teman-teman ya, kena mental dan segala macamnya. Waduh, jangan khawatir teman-teman ya. Tepat di depan kampus saya saat ini berada,
itu ada pusat psikologi yang dikelola oleh Fakultas Psikologi, dan kami bekerja sama dengan pusat psikologi untuk membantu teman-teman mahasiswa ini apabila ada problem secara psikologi. Jadi tidak usah khawatir kena mental, teman-teman ya. Nah, maka saya mengundang teman-teman semua ya, kalau kepingin tahu lebih banyak tentang Fakultas Kewirausahaan, silakan, karena saya yakin bahwa masa depanmu itu nowhere, bukan ya, tapi now here. Di sini teman-teman, saya yakin itu, dan teman-teman apapun fakultas yang teman-teman pilih ya, mohon pastikan Anda pilih itu dengan keyakinanmu yang sungguh-sungguh, sehingga ketika nanti teman-teman datang ke Widya Mandala tidak datang dengan perasaan menyesal, saya salah jalan. Enggak ya, teman-teman. Nah, dan jangan sungkan untuk menghubungi saya di sini. Kontak person kami 0888 8-nya 4 kali 172 172. Silahkan WA kapanpun teman-teman kalau kepengen tahu tentang Fakultas Kewirausahaan. Dan minggu depan di tanggal 14 sampai 20, teman-teman, mungkin nanti Pak Yus bisa share bahwa kita ada virtual expo, benar-benar expo virtual. Teman-teman akan masuk ke satu ballroom expo secara virtual, ada bentuk mock-up orangnya ya secara 3 dimensi. Silakan daftar, silakan ikuti. Mungkin nanti Pak Yus bisa share bagaimana daftarnya. Ikuti itu teman-teman, karena kami di Fakultas Kewirausahaan punya banyak sekali tawaran beasiswa buat teman-teman. Dan kalau teman-teman kepengen ketemu langsung dengan calon-calon mentormu nanti, kepengen konsultasi, Anda punya ide nih, tapi masih belum sempurna, bisa enggak ya ini dieksekusi? Silakan temui calon-calon mentor teman-teman di Virtual Expo. Begitu dari saya kembalikan ke Pak Yus. Thank you guys. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Dirga. Ke teman-teman, silakan. Nah, mungkin nanti kita masih punya waktu ya, kurang lebih 10 menit untuk mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, terutama yang berkaitan dengan jurusan ataupun juga ke tadi entrepreneurship. Tapi sekali lagi teman-teman, saya infokan ke teman-teman, jadi ke teman-teman itu masuk di dalam jalur prestasi ke kerjasama kami. Ya, ke apa yang ada di sana, nanti teman-teman bisa mendapatkan fasilitas untuk masuk tanpa tes untuk pilihan-pilihan ke jurusan yang ada di kami ya. Jadi ini bisa teman-teman lihat. Ini juga bisa diakses teman-teman di wmpmp.com. Anda ingin mendaftar secara online, juga bisa melalui ke wmpmp.com ya. Jadi ini kurang lebih ke kriteria jalur prestasinya untuk teman-teman. Minimal 75 teman-teman untuk matematika dan bahasa Inggris. Jadi saya kira ke teman-teman pasti dengan kualitas dari SMA Santo Paulus Pontianak, saya kira cukup untuk bisa masuk di jalur prestasi kerjasakan. Dalam memproses teman-teman, Anda akan masuk di kategori yang mendapatkan uang sumbangan pendidikan yang berapa ya. Kalau teman-teman ingin mendapatkan beasiswa itu juga bisa juga teman-teman jadi ini ke informasi beasiswa ke kita ya, ada beasiswa prestasi internasional kalau teman-teman mendapatkan prestasi secara internasional ya. Sekarang banyak sekali sih teman-teman yang mengikuti ke kompetisi atau ajang yang internasional,
silakan nanti teman-teman bisa mengajukan kepada ke kami untuk mendapatkan beasiswa prestasi internasional. Atau kalau teman-teman di prestasi nasional ya, mungkin ikut PON kemarin ya, misalnya ke itu kami akan langsung bebaskan Anda dari uang sumbangan pendidikan, jadi ke nol ya, ke USP nol ya. Nah, Pak Andi juga ada ya. Jadi minimal teman-teman kita minta untuk nilainya kelas 10 dan 11 overall total ya itu minimal 80 teman-teman. Lalu kemudian ada prestasi-prestasi yang lain dan rekomendasi dari sekolah ya. Kemudian beasiswa-beasiswa yang lain silakan kalau Anda bisa kalau keuskupan itu harus melalui keuskupan Pontianak ya. Kemudian kalau teman-teman ya dari keluarga alumni ya kata keluarga ke WM mungkin kakaknya atau saudaranya dari mahasiswa atau mungkin sudah alumni atau orang tuanya alumni kita berikan juga ke fasilitas untuk beasiswa alumni atau keluarga ke WM. Kemudian putra-putri guru dan karyawan pendidikan, ya, dan beasiswa KIP kuliah, ya KIP kuliah itu sama dengan yang di perguruan tinggi negeri. Ya, ini acaranya cukup mudah, teman-teman langsung bisa ke Anda ke email ke wmpmp@ukwms.ac.id atau klik juga di wmpmp.com ya kalau secara online ya. Anda ajukan lewat email nanti biasanya sih kita 1 kali 24 jam atau kita akan proses untuk penetapan lolos seleksinya ya. Jadi ini ke teman-teman bisa dimanfaatkan ya. Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan bisa lewat chat atau langsung open mic ya. Silakan teman-teman, mumpung ada kesempatan untuk bertemu ya. Betul kata Pak Andi ya. Kalau Anda ingin memanfaatkan lebih ya, mungkin dapat potongan atau beasiswa lebih, ya bisa masuk di virtual education kami nanti di 14 sampai tanggal ke 20 November ya. Silakan bisa klik ya. Pak Andi sudah share ya untuk klik Edu Expo-nya WM. Ya. Ya, Jadi ini silakan nanti Anda teman-teman. teman-teman. Silakan buka link tadi, daftarkan, enggak bayar ya Pak Yus, ini gratis. Saya Gratis, dapat banyak nanti. kepengen lihat tapi enggak tahu daftar apa enggak ke WM. Enggak apa-apa teman-teman. Hari ini saya dengan Pak Yus hanya bisa cerita soal Fakultas Kewirausahaan ya Pak. Kalau teman-teman kepengen tahu fakultas prodi yang lain, ada apa saja di Widya Mandala, silahkan teman-teman. Silahkan daftar, lalu tanggal 14 sampai 20 kita buka mulai dari pagi sampai jam 8 malam ya Pak. Ya, Teman-teman boleh. bisa sewaktu-waktu loh ke sana ya. Boleh, bahkan nanti langsung kemudian Anda siapkan dapat ke rapot atau dapat data Anda langsung diproses pada saat virtual education itu kemungkinan untuk bisa mendapatkan biaya-biaya khusus Iya. bisa. Akan ada banyak ragam beasiswa di sini. Nah, Pak Yus mungkin izinkan saya kasih sedikit spoiler ya nanti seperti apa sih Edu Expo ini bentuknya. Ya, silakan. Nah, teman-teman, nanti ketika teman-teman sudah daftar dan teman-teman join di tanggal 14 sampai 20, nah itu teman-teman ya, yang warna biru di sebelah kanan itu Fakultas Kewirausahaan, teman-teman. Booth-booth yang lainnya, prodi-prodi lain termasuk di depan ini yang teman-teman lihat adalah booth milik uh, pusat pendaftaran Widya Mandala ya, admisi. Di sini teman-teman bisa tanya segala macam informasi teman-teman. Ada waktu seminggu, silakan dimanfaatkan. Ya, masih ada beberapa booth yang belum terisi karena kami lagi proses mengisi. Nah, teman-teman silakan nanti datang ke sini, kepengen ketemu dengan mentor, kepengen tanya-tanya lebih, kita akan fasilitasi
di Edu Expo tanggal 14 sampai 20 mulai dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Teman-teman boleh tanya dan cari informasi apapun dan sebanyak-banyaknya. Ya, terima kasih ke Pak Andi. Jadi itu ya ke teman-teman saya kira akan sangat bermanfaat. Jadi ke teman-teman, jadi ke tidak usah menunggu untuk lalu kemudian nanti lulus baru kemudian sempat ke Surabaya untuk dapat ke ininya. Semuanya sekarang ke serba digital dan kami akan memfasilitasi teman-teman ya untuk mendapatkan ke yang terbaik untuk ke teman-teman sekalian. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Kita masih ada waktu, Bu Damiana? Ya, masih Pak. Kita masih ada waktu. Tadi juga kita mulainya agak sedikit molor berapa menit ya. Oke, ya, makasih Miss Leni. Oke, silakan teman-teman. Saya tertarik sekali melihat yang langsung atau virtual juga boleh. Ya, expo virtualnya berarti kalau mereka ke sana, mereka seperti komunikasi biasa Pak ya. Halo? Ya, betul. Seperti kalau kita pakai Teams ya, dengan teman-teman bisa juga pilih avatar teman-teman masing-masing, ya, bisa saling sapa dengan pengunjung lain. Jadi kalau misalnya Anda masuk berombongan, lalu kemudian bisa lihat, oh Handi ada di sana, oh Kelly ada di situ, ya, bisa kemudian bisa kunjungi ke stand ataupun kemudian ikut talk show kami, ikut program-program yang disiapkan. Saya kira di tempatnya kewirausahaan ini pasti akan sangat ramai nanti. Andi, apa yang disiapkan kan di KWU? Iya, kita punya program mentor, Pak. Jadi teman-teman nanti datangkan para mentor. Kalau teman-teman mau namanya My Project, teman-teman. Nah, projectnya teman-teman mahasiswa di Fakultas Kewirausahaan ini kayak gimana aja, di sana bisa, teman-teman. Ya, termasuk. Nah, ini kita punya program nanti namanya Junior Entrepreneur, teman-teman. Ya, sebenarnya ini wirausaha-wirausaha yang ini sebenarnya bahkan adik kelasmu teman-teman ya, masih kelas 10, kelas 11, tapi sudah bersama dengan Fakultas Kewirausahaan selama kurang lebih 1 tahun belakangan ini mencoba untuk mengembangkan ide bisnis. Mereka akan show off di sana teman-teman. Nah, lalu ada juga nanti kita punya beragam acara info session, termasuk kita akan fasilitasi teman-teman ya. Kalau pameran kan ada yang jaga booth, teman-teman bisa tanya langsung. Ya, kami akan hadir secara live di sana dan teman-teman bisa interaksi dengan saya dan tim kami nanti untuk konsultasi. Dan konsultasinya itu boleh macam-macam teman-teman ya. Boleh tentang akademik, tentang kalau nanti saya lulus kemana, boleh tentang keuangan, atau biasanya kalau teman-teman dari luar Surabaya selalu tanya tentang nanti kalau saya di Surabaya tinggalnya di mana, makannya apa, berapa biaya hidup di Surabaya, tempat main yang paling enak di Surabaya di mana, tempat nongkrong paling keren di Surabaya apa. Itu boleh teman-teman ditanyain ya. Apapun teman-teman silakan ditanyain tentang Surabaya di booth kami. Ya, konsultasi bisnis boleh ya? Boleh Pak, silakan. Siapa Kami tahu mentor dan beberapa dosen akan biasanya kan standby mereka dari itu pagi juga sampai malam. Oke, ya Miss Leni mungkin kalau teman-teman di Desa Santo Paulus Pontianak mungkin punya school yang berkaitan dengan entrepreneurship atau kewirausahaan boleh bisa dikonsultasi ke
Ya, biasanya Ada gitu Pak. Ada beberapa sekolah yang meminta ekskul kewirausahaannya atau kelas kewirausahaan itu diampu oleh dosen-dosen kewirausahaan dan kami sangat terbuka untuk itu. Gitu. Dan teman-teman, Expo besok ini tidak hanya untuk teman-teman siswa kelas 12. Ya, boleh untuk siapapun. Kalau kamu punya adik, punya teman-teman, adik kelasmu boleh diundang. Papa mama boleh ikut? Boleh. Daftar sendiri juga boleh, teman-teman. Siapapun ya. Tidak harus sebagai siswa SMA pun boleh, teman-teman ya. Mungkin Bapak dan Ibu guru di SMA Santo Paulus, monggo silakan untuk mendaftarkan diri, untuk lihat lebih jauh tentang Unika Widya Mandala Surabaya. Ya baik Pak, Monggo dengan Bu Leni, silakan dengan senang hati. ya. baik, terima kasih. Kami kembalikan ke Bu Miss Leni dan Bu Damiana waktunya. Apakah masih ada pertanyaan dari siswa-siswi? Mungkin satu orang kalau mau bertanya. Permisi Pak, Ya, Handi ya. Oke, satu orang. Handi. Nanti. saya mau bertanya Pak, itu beasiswanya itu diberikan untuk semua program studi ya Pak? Kalau misalkan saya ambil program studi International Business Management, apakah mendapatkan beasiswanya ya Pak? Enggak, semua. Iya, jadi terbuka untuk semua program studi, kecuali kedokteran. Memang saya tidak menyebutkan di sini karena kan teman-teman IPS ya, jadi pasti tidak pilih kedokteran ya. Tapi kalau untuk yang pilihan-pilihan IPS semua terbuka ya, termasuk untuk ya ke IBM. Nah, catatan hanya untuk kalau yang ke international class yang dia joint degree ya, Handi. Kalau yang ngambilnya tadi IBM joint degree, lalu kemudian untuk yang ke kelas super kelas Fulbright itu ke beasiswa hanya untuk pada masa ke studi di Widya Mandala ya. Karena nanti ke 2 tahun berikutnya itu akan sesuai dengan ketentuan yang di Fulbright. Tapi yang 2 tahun di Widya Mandala dapat beasiswanya dapat ya. Apakah ada persyaratan lainnya Pak? Kayak seperti mau tes TOEFL atau IELTS gitu Pak? Halo Andi, ya gimana bisa diulang? Kalau misalkan join dual degree yang International Business Management itu apakah harus mengikuti tes TOEFL atau IELTS gitu Pak? Supaya bisa join ke program studinya. Untuk mahasiswa baru di awal tidak ada ya. Jadi cukup dengan jalur prestasi tadi ya, dengan senilai rapot kelas 10 dan 11 matematika dan bahasa Inggris ya pakai ininya. Nah, karena kami kan juga akan ke proses ya teman-teman untuk nantinya ke mendapatkan enrichment untuk program-program bahasa di tempat kami ya. Jadi kalau untuk seleksinya kami tidak secara khusus menetapkan untuk ke persyaratan TOEFL dan mungkin yang mempersiapkan itu. At least kalau nanti kemudian ke 2 tahun nanti Anda di sana diminta untuk ke filenya ya. Karena sebenarnya ketika Anda masuk 2 tahun di sini dan 2 tahun di sana itu sebenarnya Anda sudah include ya ketika Anda masuk di IBM joint degree kami itu sebenarnya Anda meneruskan lagi ya, meneruskan ya. Jadi tidak kemudian Anda akan dites, Anda akan diseleksi lagi layak Anda masuk di Fulbright enggak. Jadi begitu Anda nanti ini tinggal meneruskan sebenarnya. Anda meneruskan studi di sana. Ya, baik begitu ya, Handi. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Nanti kalau kan bisa lebih lengkap di Virtual Education Expo-nya ya. Baik, Silakan terima kasih. Virtual Expo-nya. Nanti saya juga kasihkan ke kelas-kelasnya linknya.
Baik, terima kasih Pak Andi, Pak Justinus. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, teman-teman. Ya, sekali lagi terima kasih Ms. Leni, Bu Damiana, teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman dan silakan akses dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, selamat siang. Saya kembalikan ke Bu Leni. Ya, untuk Pak Justinus, Pak Andi, kalau misalnya ada info-info terkait jurusan-jurusan program studi yang terdapat di file atau brosur, boleh kirimkan ke kami filenya, akan kami postingkan juga di web sekolah supaya bisa diakses dengan lebih mudah oleh siswa-siswi kami. Oke. Baik, ini Terima kasih. Ya, Bapak, Ibu, terima kasih. Bu Betsy, terima kasih. Terima kasih Ms. Leni, Pak Yus, dan semuanya. Terima kasih, terima kasih untuk Bapak Ibu Terima kasih. yang lain. Salam untuk semuanya. Oke. Ya, demikian siswa-siswi acara kita pada hari ini. Jadi semoga kalian bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap ya dengan mengikuti kegiatan ini, dan juga bisa mengakses web sekolah untuk mendapatkan info-info lebih lanjut tentang universitas yang mengikuti Expo ini. Terima kasih. Sekarang kita akan mengakhiri Zoom dan kita beristirahat di tempat masing-masing. Besok kita melanjutkan kembali dengan Expo Unimid. Semuanya harap tetap mengikuti dengan tertib dan disiplin. Terima kasih.